Ketika saya di DPRD Kabupaten Lebak, saya ini salah satu pelopor pembuat KTP, Komisi Transparansi dan Partisipasi. Artinya apa? Artinya bahwa yang namanya transparansi itu adalah milik rakyat. Artinya APBD harus ada di warung-warung kopi, APBD harus ada di pos-pos ronda, sehingga paham betul semua rakyat. Jadi yang namanya transparansi jangan hanya lipstik doang. Jangan hanya itu slogan-slogan. Ingat kata Gus Dur, ketika kita nunjuk satu orang, satu telunjuk kita ke depan, tetapi 4 adalah ke belakang. Ini adalah momen epik dalam debat antar calon wakil gubernur Banten antara nomor urut 1 Ade Sumardi dan calon wakil gubernur nomor urut 2 Ahmad Dimyati Natakusumah. Ade Sumardi adalah calon wakil gubernur dari calon gubernur Airin Rahmidiani yang diusung Partai Golkar dan PDI Perjuangan, sedangkan Ahmad Dimyati Natakusumah adalah calon wakil gubernur dari calon gubernur Andra Soni yang diusung 12 partai politik anggota koalisi Kim Plus tanpa Golkar. Mendapat kesempatan untuk menjawab pertanyaan panelis soal program kerja yang dicanangkan untuk mewujudkan transparansi dalam tata kelola pemerintahan, Ahmad Dimyati bukannya memaparkan metode atau cara apa yang akan ditempuh untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, sebaliknya hanya sibuk menyoroti program kerja gubernur petahana yang menurutnya sangat buruk dan tidak transparan. Menanggapi hal itu, Ade Sumardi mengeluarkan jurus pamungkas membungkam Ahmad Dimyati Natakusumah. Ahmad Dimyati Natakusumah adalah mantan Bupati Pandeglang, Banten yang pernah ditahan kepolisian dalam kasus dugaan suap. Keterbukaan informasi publik merupakan fondasi penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, transparan, akuntabel, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses penetapan dan pengambilan kebijakan. Menurut Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2023, yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Pusat Provinsi Banten, termasuk salah satu provinsi yang nilai keterbukaan informasinya masih sedang alias belum baik. Pertanyaannya, apa langkah-langkah nyata yang akan dilakukan untuk mengoptimalkan keterbukaan informasi sehingga mendorong terciptanya transparansi dan partisipasi masyarakat? Kami berikan waktu selama 3 menit untuk menjawab dan dimulai dari saat Anda mulai berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tata kelola pemerintahan itu artinya good corporate governance. Bagaimana mengelola pemerintahan yang baik, transparan, dan benar, adil dan merata. Maka oleh sebab itu diperlukan birokrasi yang bagus. Permasalahan-permasalahan yang ada di Banten itu permasalahan yang sebelumnya karena ada masalah. Karena dari awalnya tidak transparan. Dari mulai planning, perencanaan yang tidak sesuai. Perencanaan itu bukan top down, bukan kepentingan seseorang atau kelompok atau pengusaha. Maka oleh sebab itu, perencanaan harus dari bottom up, dari bawah, dari masyarakat. Apa keinginan masyarakat, apa kebutuhan masyarakat. Itu yang diperlukan. Sebetulnya masyarakat kecil keinginannya. Ingin sekolah, ingin kesehatan, semuanya itu hak masyarakat. Dan diberikan yang namanya pendidikan dan kesehatan gratis. Itu planning itu sangat penting sekali. Maka musrenbang des, musrenbang kel, musrenbang kecamatan, musrenbang kabupaten, dan musrenbang provinsi harus dikelola dengan baik secara transparan dan terbuka. Yang pertama planning. Yang kedua adalah penganggaran. Penganggaran ini sangat penting antara legislatif dan eksekutif. Lihat kepentingannya. Disitulah dikelola akhirnya menjadi APBD. Yang ketiga adalah pengadaan. Kalau pengadaan sudah kong-kali-kong, pengadaan sudah dimainkan, pemenangnya dia lagi. Problemnya seperti itu. Inilah yang terjadi adalah monopoli kegiatan-kegiatan dari sektor pendapatan, dari sektor pembiayaan. Lihat di Banten ini permasalahan yang terjadi. Di Banten ini monopoli yang luar biasa terjadi. Setelah pengadaan baru pelaksanaan. Kalau pelaksanaan tidak sesuai dengan planning, bagaimana jadinya pelaksanaan itu? Dari awal perencanaan sudah direkayasa, penganggaran sudah direkayasa, pengadaan sudah direkayasa, pelaksanaan tinggal sisanya. Maka oleh sebab itu pelaksanaan ini harus sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, harus sesuai dengan spek dan bestek, harus sesuai dengan rencana awal. Maka setelah pelaksanaan ada yang namanya pengawasan. Pengawasan dilakukan oleh inspektorat harus betul-betul dilakukan secara masif, terstruktur dan sistematis. Apabila dalam pengawasan ketemu yang namanya daftar inventaris masalah, iya dan tidak yang disingkat dengan Dimyati, maka oleh sebab itu saudara-saudara sekalian,
Kalau bermasalah, tingkatkan ke penegak hukum untuk dikelola, untuk dilaksanakan supaya jerah. Demikian, mudah-mudahan informasi ini dapat mengena di hati saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Dari semua pemaparan Ahmad Dimyati ini, tidak ada satupun pernyataan yang mengungkapkan metode atau cara apa yang akan dipakai pasangan ini untuk mewujudkan transparansi tata kelola pemerintahan. Semua yang disampaikan dalam waktu 2 menit hanya teori yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah selama ini. Perencanaan dari bawah atau bottom up seperti adanya musrenbang yang dimulai dari tingkat desa, atau tugas inspektorat dan lain-lain itu sudah menjadi aturan pemerintah pusat yang tinggal dijalankan. Yang dipertanyakan dalam soal adalah bagaimana caranya agar aturan itu benar-benar bisa dilaksanakan. Apa trik, metode atau program yang dirancang pasangan Ahmad Dimyati dan Andra Soni agar aturan itu dilaksanakan secara real, bukan hanya menjadi aturan tertulis yang tidak dapat diwujudkan. Mari kita dengar respon Ade Sumardi atas jawaban Ahmad Dimyati ini dan bagaimana seorang Ade Sumardi membungkam Ahmad Dimyati yang menyoroti kinerja Gubernur Banten selama ini tanpa berkaca pada kasus yang pernah menimpa dirinya sendiri. Baik, terima kasih. Mohon tenang, Mohon tenang para pendukung. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1, Bapak Ade Sumardi, untuk merespon jawaban dari Bapak Ahmad Dimyati. Waktu dimulai dari saat Anda berbicara dan waktu yang diberikan 1 menit 30 detik. Oke, terima kasih. Ketika saya di DPRD Kabupaten Lebak, saya ini salah satu pelopor pembuat KTP, Komisi Transparansi dan Partisipasi. Artinya apa? Artinya bahwa yang namanya transparansi itu adalah milik rakyat. Artinya APBD harus ada di warung-warung kopi, APBD harus ada di pos-pos ronda, sehingga paham betul semua rakyat. Jadi yang namanya transparansi jangan hanya lipstik doang. Jangan hanya itu slogan-slogan. Ingat kata Gus Dur, ketika kita nunjuk satu orang, satu telunjuk kita ke depan, tetapi 4 adalah ke belakang. Itu artinya kita seperti itu. Maka secara otomatis transparansi itu harus berubah keharusan. Jangan sampai yang namanya transparansi sehingga rakyat memiliki dan juga kewenangan untuk mengetahui apa yang harus mereka ketahui, termasuk APBD, karena itu ada uang rakyat. Karena itu adalah hak mereka. Mereka harus tahu dari planningnya, mereka harus tahu pelaksanaannya, juga sampai kepada informasi berapa APBD kita, apa yang harus mereka rasakan, dan juga kemana. Sehingga tidak ada lagi masyarakat tidak tahu apa yang dianggarkan oleh DPR dan juga eksekutif. Maka semuanya harus terbuka. Dan ini betul-betul harus terbuka secara nyata, jangan hanya slogan semata. Terima kasih. Baik. Mohon tenang para pendukung.